الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Oka, yang insya Allah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ketua agama kita, Bapak Undang, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kesempatan melaksanakan Thalabul Ilmi dalam pengajian rutin bulanan di Gang Berkah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir kita nanti digolongkan ke dalam golongan umat-umat yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Gang Berkah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita Ustadz Oka dan seluruh keluarga Gang Berkah yang telah hadir di acara rutinitas kita, yaitu pengajian bulanan. Semoga kedatangan kita semua di pengajian ini menjadi amalan kebaikan yang akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan mohon maaf apabila penyediaan tempat maupun jamuan yang kami hidangkan kurang berkenan di hati para jemaah semuanya. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Semoga acara pengajian malam ini dapat berlangsung dengan lancar, dan semoga acara ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam penyampaian dan salah kata dan kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didin yang telah sambutannya. Acara yang kelima adalah inti, yaitu tausiah agama, yang insya Allah akan disampaikan juga oleh Al-Mukarram Ustadz Oka. Kepada guru kita Ustadz Oka, waktu dan tempat kami persilakan. Tabadul ma'suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شكرا، اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati,
yakni Pak Undang selaku Ketua Gang Berkah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahan hidupnya, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati segenap sepuh dan pini sepuh yang sama-sama hadir, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah hadir di kesempatan malam hari ini. Doa yang sama saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya duduknya kita di kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal ibadah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, masih memberikan kita kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa sama-sama duduk bersilaturahim dalam rangka bertalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, di majelis silaturahim ini, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kiranya ilmu yang akan kita kaji di kesempatan malam hari ini kita bisa memahaminya dengan baik dan guna bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yakni nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik yang sungguh tidak ada contoh yang sempurna dan paripurna kecuali apa yang sudah beliau contohkan kepada kita, dan selaku umat kita punya kewajiban mengikuti apa-apa yang sudah beliau contohkan dan apa-apa yang sudah beliau ajarkan. Dan salawat serta salam pula semoga tetap tercurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan salawat serta salam pula terlimpah curahkan atas kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di kesempatan malam hari ini dalam rangka mempelajari warisan beliau, yakni Al-Quran was Sunnah dan ilmu-ilmu agama yang sudah diwariskan kepada para ulama, kita pelajari malam hari ini. Maka dengan wasilah kita belajar di malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk ittiba kita kepada beliau, sehingga dengan hal ini kita kelak akan dilayakkan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan mudah-mudahan kita yang sama-sama duduk kumpul di majlis ini kelak pun bisa bareng-bareng duduk kumpul di surganya Allah Ta'ala bareng-bareng sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Tadi jam 6:30 masih di Bintaro, makanya saya tanya kira-kira telat apa enggak ya. Cuma alhamdulillah ya, mungkin atas izin Allah dan pasti atas izin Allah, atas karunia Allah, tadi di perjalanan dilancarkan dan alhamdulillah bisa nyampe sini jam 8:05. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan dan meneruskan kajian kita tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan melanjutkan ke hadis yang ke-16. Kita pahami bahwasanya
hadis-hadis di Arba'in An-Nawawiyah ini adalah hadis-hadis jawami'ul kalim, hadis-hadis yang memang memiliki kalimat yang ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Karena salah satu kelebihan Rasulullah SAW, beliau memiliki satu kemampuan yakni jawami'ul kalim. Ketika ngomong, omongannya ringkas tapi jamaah umat mudah memahaminya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan 42 hadis, dan insya Allah malam hari ini kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-16. Kita mulai hadis yang ke-16, Al-Hadisus Sadis Asyar. Hadis yang ke-16, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ausini, wahai Rasulullah, ausini, nasihati aku. Kemudian qala, maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat singkat, la taghdab, jangan marah. Kemudian faradda miraran, kemudian laki-laki ini pun bertanya kembali, mengulangi perkataannya, bilang apa? Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku. Maka Rasulullah kembali menjawab, la taghdab, jangan marah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hadis ini. Jadi di antara pembelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya kalau bertemu dengan orang alim, ketemu sama guru, bertamu sama guru kita, maka disunnahkan untuk minta nasihat. Jadi kalau kita ketemu, bertamu ke rumah guru, maka tidaklah kita pulang keluar dari rumah tersebut kecuali minta nasihat. Saya pernah meminta nasihat kepada guru saya. Guru saya pernah mengatakan berwasiat. Wasiatnya sangat singkat, ringkas. Beliau cuma mengatakan, aku wasiatkan kepada engkau, berkatalah yang jujur dan ikhlaslah dalam beramal. Perkataannya simpel, tapi ini membekas. Dia berkatalah yang jujur dan ikhlaslah dalam beramal. Singkat tapi nempel di otak, sehingga apa? Ketika kita ingat nasihat guru kita, ketika mau bohong, maka apa? Ingat nasihat beliau. Kemudian ketika melakukan satu amal, kita akan upayakan beramal dengan ikhlas. Seperti itu. Dan terkadang seorang guru, ketika ada orang bertamu, contoh 2 orang, dua-duanya, kemudian dia mengatakan, tolong beri nasihat kepada saya wahai guru. Kadang orang yang satu dinasihati sama gurunya, apa? Perbanyaklah sedekah. Yang satu dikatakan apa? Rajin-rajinlah sholat malam dan rajin-rajinlah berdoa. Terkadang
di dalam satu majelis yang sama guru ngasih nasihat beda sama dua orang. Karena bisa jadi seorang guru kadang tahu ketika nasihat sama orang yang mungkin di sini perbanyaklah sedekah. Karena apa? Mungkin dia jarang sedekah. Makanya disuruh untuk sedekah. Ke yang satu suruh apa? Suruh banyakin sholat malam. Karena apa? Bisa jadi memang guru kita tahu, walaupun jarang lihat, tapi kadang seseorang bisa menerka dari ucapan kita, perbuatan kita, sehingga nasihatnya kadang kepada tiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu disunahkan sekali lagi ketika berkunjung kepada seorang ulama maka minta nasihat. Dan Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada laki-laki ini. Nasihatnya adalah la taghdab, jangan marah. Di antara kita kadang memahami satu ibadah itu ya ibadah itu cuma sholat. Bahwasanya yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu sholat, puasa, zakat, tapi tidak menganggap bahwasanya menahan amarah ini adalah satu ibadah. Padahal menahan amarah, tidak marah, itu adalah salah satu sebab seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan amarah, tidak marah itu ibadah. Tapi betapa banyak orang kurang memperhatikan hal ini. Sehingga apa? Sehingga dia mudah marah. Orang tua marah sama anaknya. Anak marah sama orang tuanya. Bos marah sama bawahannya. Dan celakanya istri marah sama suaminya. Kenapa? Padahal apa? Ketika seseorang sadar betul bahwasanya ketika menahan amarah ini adalah ibadah dan salah satu sebab tercepat seseorang masuk surganya Allah, maka dia akan upayakan untuk nahan amarahnya. Sebagaimana orang bisa kuat bertahan untuk membaca Al-Quran walaupun ngantuk, dia bisa kuat bangun sholat subuh walaupun ngantuk. Karena apa? Karena dia sadar ini adalah perbuatan ibadah. Maka ketika seseorang sadar ini ibadah, maka yakin dia akan kuat untuk nahan amarah. Baik, jamaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini hadis yang ke-16 kalimatnya la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Sebagaimana tadi yang dibaca oleh Mas Aji ya. Ini surat Ali Imran ayat ke-133 dan 134, bahwasanya di situ dijelaskan menahan amarah adalah salah satu ciri calon penghuni surga. Jadi salah satu calon penghuni surga cirinya adalah tidak suka marah. Dia bisa nahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
bahwasanya wasari'u ila magfirah, bersegeralah, bersegera kemana? Ila magfirah, kepada ampunan Allah, wa jannah, dan suruh bersegera kepada kemana? Ke surga. Suruh bersegera kepada ampunan Allah dan bersegera kepada surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni orang yang senantiasa menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, yakni menahan amarah. Berarti apa? Tidak marah. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yakni memaafkan kesalahan manusia yang berbuat zalim kepadanya. Memaafkan manusia. Kemudian Allah tutup di dalam ayat ini mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka sama orang-orang yang muhsin. Orang muhsin itu apa? Orang muhsin adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Masih ingat pembelajaran hadis sebelumnya? Hadis awal, hadis di awal-awal pembahasan tentang ihsan. Ketika datang Jibril alaihi salam nanya sama Rasulullah, ya, ya. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah SAW, ma huwal Islam, ma huwal ihsan, ihsan itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, dan jikalau engkau tidak bisa melakukan hal tersebut, maka yakinlah Allah senantiasa melihat engkau. Jadi kalau kita mau dibulatin gini, ihsan, ada orang yang Islam, kemudian irisan lebih dalam lagi ada iman, dan irisan yang lebih kecil lagi ada ihsan. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang iman sudah pasti Islam. Tapi orang iman belum tentu ihsan. Tapi kalau orang ihsan, maka sudah pasti beriman dan sudah pasti Islam. Makanya ihsan ini adalah tingkatan khusus. Orang ketika ibadah, dia merasakan seolah-olah dia bisa melihat Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau nggak bisa merasakan hal yang seperti itu, yakinlah apapun yang dia perbuat dalam ibadahnya, Allah senantiasa melihat amal-amal dia. Sehingga orang ihsan itu amalnya luar biasa. Di antaranya apa? Menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kalau lagi lapang, menginfakkan harta
insya Allah mudah. Lagi gajian berapa sekarang Pak? UMR berapa UMR? 45. UMR 4.500.000, tiba-tiba ada sumbangan, minta sumbangan berapa? 50.000. Enteng nggak? Enteng. Tapi ketika dalam keadaan sempit, orang ihsan tetap dia berinfak, tetap menginfakkan hartanya. Karena apa? Dia sadar Allah tidak melihat seberapa jumlah besar uang yang saya berikan, tapi Allah melihat kesungguhan saya dalam berinfak. Allah tahu saya lagi butuh, tapi ketika ada panggilan Allah dan Rasulnya dan untuk berinfak di jalan Allah dan Rasulnya, maka saya tetap tunaikan sesuai dengan kadar kemampuan waktu saya punya. Kalau lagi banyak, dia tunaikan banyak. Kalau lagi sempit, dia tetap menunaikan walaupun dia butuh. Nah, itu orang ihsan. Yang kedua adalah menahan amarah. Nah, ini pembahasan kita. Ternyata menahan amarah atau tidak marah ini salah satu ciri penghuni surga. Maka kalaulah kita sadar bahwasanya ketika kita menahan amarah, dengan menahan amarah ini adalah ibadah dan akan menyegerakan kita untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sanggup untuk nahan amarah. Makanya orang ihsan wajar ketika dimarahi. Contoh gini, bapak lagi dimarahin sama istri. Gara-gara apa? Gara-gara narik pakaian, kemudian pakaiannya di lemarinya rada berantakan. Biasanya istri marah. Biasanya. Berarti istri Pak Ustadz juga? Nggak usah diceritain. Ini gimana sih? Gitu ya. Ketika dia marahin sama istrinya, maka orang yang sudah mengkaji hadis yang ke-16 ini, dia katakan, ya Allah, Engkau tahu hati saya. Ketika saya menahan amarah saya, maka yakin ini adalah ibadah yang bisa mendekatkan diri saya kepada surgamu dan ridhomu ya Allah. Makanya orang ihsan, orang yang sudah paham hadis ini akan lebih sanggup menahan amarah ketimbang orang yang belum belajar. Karena sadar betul ketika dimarahi sama pimpinannya, dia sabar, maka ini akan jadi ibadah buat dia. Ketika dimarahi oleh orang, dan padahal gini Bu, ada satu hadis juga yang mengatakan bahwasanya siapa orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan menjumpai dia di yaumil akhirat. Kemudian dikatakan kepada dia, silahkan memasuki surganya Allah dan silahkan pilih bidadari manapun yang kamu suka. Jadi nanti suami suami nih ya. Kalau lagi dimarahin sama istri, tiba-tiba suaminya senyum-senyum. Kenapa kata istri senyum-senyum? Tenang. Bidadari nunggu. Ngomong kayak gitu istri makin marah. Kata suami, istri makin marah, saya makin sabar dan makin cantik bidadari buat saya. Gitu. Tapi Pak, insya Allah kalau istrinya sama-sama ngaji, istrinya pun sama-sama sabar untuk tidak marah. Ngelihat suaminya habis mandi kemudian anduknya asal narok, kata di hatinya, semalam udah ngaji, sebenarnya mas saya gondok ngelihat suami kayak gini terus. Tapi kata Pak Ustadz semalam, la taghdab, jangan marah. Sudah, amarahnya ditahan, anduknya ambil, tinggal jangan dilempar. Dilempar. Anduknya
Maka ingat, la taghdab, jangan marah. Tinggal apa? Beresin lagi aja. Dengan begitu maka akan argo pahala ini tetap jalan. Kan sebenarnya mah tinggal dihadapkan dua pilihan. Kalau ibu-ibu nih, Bu. Kalau dihadapkan dengan hal kejadian begitu ya, melihat suami ngacak-ngacak isi lemari, pilihannya kan dua. Pertama, marah sama suami. Yang kedua, menahan amarahnya, terus bereskan lagi bajunya. Kira-kira enakan yang mana? Gitu ya. Maka Pak, insya Allah kalau sudah ngaji mah, sudah nggak usah marah. Kemudian ciri yang ketiga, yakni memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan ini salah satu ciri dari calon penghuni surga. Nah, kalau kita bisa memaafkan kesalahan manusia, ingat kalau di surat berapa tuh? Surat Al-Maidah ya, ayat 45, bahwasanya wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal 'anfa bil 'anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah. Jadi kalau ada orang sekiranya dia dianiaya, dizolimi, hakikatnya dia punya hak untuk ngebales. Tapi kata Allah apa? Faman tasaddaqa bihi, kalau dia memaafkan, fahuwa kafaratullah, maka itu akan jadi kafarat bagi dosa-dosanya. Dia punya dosa, nanti dosanya dikafaratin, ditebus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi la taghdab, jangan marah. Nah, kita akan jelaskan maksud dari la taghdab, jangan marah ini apa sih? Apakah menghilangkan marah? Nggak bisa. Jadi maksud dari la taghdab, jangan marah, ini ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la taghdab itu jangan marah, maksudnya apa? Suruh menghindari apa-apa saja yang bisa membuat kita marah. Jadi suruh menjauhi atau menghindari apa-apa saja yang bisa membuat kita marah. Yang kedua, ketika timbul amarah, maka tahan dan redam. Ini maknanya dua. Tapi bukan berarti mana yang ketiga ini tidak tepat. Kalau mana yang ketiga ini menghilangkan marah. Gak mungkin orang bisa menghilangkan marah, gak mungkin. Karena setiap orang punya potensi untuk berbuat marah. Dan apakah marah itu jelek? Tidak semua marah itu jelek. Kalau marahnya dalam kebaikan, maka apa? Boleh. Contoh apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian kaum yang di sekeliling di sekeliling jazirah, orang-orang yang biasa dulu menunaikan zakat, infak, sedekah kepada Rasulullah, kemudian apa? Kemudian dia mengatakan apa? Sekarang Nabi sudah wafat, maka kami pun berhenti untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi demi Allah,
aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi siapapun yang nggak menunaikan zakat, aku perangi. Sayyidina Abu Bakar marah, tapi marahnya apa? Marah yang benar. Gitu. Seorang suami ngelihat istrinya, ngelihat anaknya berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, seorang suami marah, boleh ya, tapi tentunya marahnya bukan marah yang tidak tentu arah, tapi marah yang arah. Jadi bedanya marah sama arah itu cuma beda huruf. Ada marah, ada arah, bedanya huruf M doang. Jadi marah yang benar adalah marah yang diarahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi yang pertama, makna la taghdab, hindari sesuatu yang bisa membuat kita marah. Contoh apa? Kalau kita masuk ke satu majelis debat, kemudian di situ kira-kira kita bisa menimbulkan marah kita, maka jangan usah hadir. Wah, ini majelis debat, orang lagi debat, kemudian kita ke situ, wah kayaknya saya nanti kepancing, ya udah tinggalin. Suami sama istri lagi cekcok, kata suami, ini kalau saya lanjutin omongan saya, emosi saya bakalan terpancing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar sama Sayyidatina, siapa istrinya? Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Sayyidatina Fatimah, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian meninggalkan Sayyidatina Fatimah, kemudian pergi ke masjid. Beliau tidur di masjid. Daripada melanjutkan obrolan hanya akan mancing emosi, lebih baik meninggalkan. Gitu. Jadi yang pertama, hindari apa saja yang bisa membuat kita marah, apapun itu. Contoh gini, pernah ada orang ngomong, Ustaz, ada orang yang ngomong begini loh sama Ustaz. Ustaz ini orangnya, kata dia nih, gitu tuh. Saya katakan nggak usah dilanjutin, nggak usah dilanjutin. Karena kalau antum melanjutin kemudian saya dengar, khawatir saya marah. Emang Ustaz nggak mau tahu orang yang ngomongin Ustaz? Nggak usah, nggak usah. Daripada marah. Kecuali kalau kita udah bisa ngontrol, kitanya udah bisa ngontrol, ya silakan. Kalau memang sekiranya khawatir ini fitnah, lebih baik kita tabayun, gitu ya, gitu. Tapi kalau kitanya lagi nggak bisa ngontrol marah kita, kalau ada orang yang mau ngomongin kita, mau ngelaporin dia ngomongin kita, lebih baik, udah jangan dilanjutin. Khawatir saya marah, gitu. Dan diantara akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang bisa membuat kita terhindar dari marah, ini diantaranya, kan ada sikap-sikap nih. Ada sikap yang bisa membuat kita cepat marah, ada juga sifat yang bisa kita tidak mudah marah. Kalau sikap yang bisa membuat kita mudah marah, diantaranya apa? Yang pertama, sombong. Berarti kalau sombong lawannya apa? Tawadu. Orang yang tawadu tidak mudah marah. Ustaz kemarin diomongin begini. Kalau orangnya tawadu ngomongnya gimana? Ya sudahlah, siapa saya ini? Saya tahu ilmu saya belum seberapa. Ya mungkin beliau lebih tahu. Dan insya Allah kalau memang sekiranya saya salah, ya saya minta maaf. Orang tawadu susah marah. Tapi kalau orang sombong gampang marah. Ustaz, masa Ustaz diomongin begini? Masa? Siapa dia? Ilmu belum seberapa. Gitu tuh. Orang sombong begitu. Siapa dia? Kayaan saya juga. Orang sombong mudah marah. Tapi orang tawadu tidak mudah marah. Yang kedua,
sifat yang bisa membuat kita cepat marah, dan lawannya sifat yang membuat kita susah marah. Di antaranya apa? Kalau yang membuat kita cepat marah di antaranya pelit. Lawannya berarti apa? Dermawan. Orang pelit cepat marah. Kalau orang dermawan susah marah. Tiba-tiba anaknya kacamatanya jatuh, ceplak, pecah. Bapaknya langsung ngomel, kamu nih tahu nggak nih harganya berapa? Kan gitu ya. Padahal kalau yang dermawan gimana? Ya sudah, mudah-mudahan ada rezeki lagi, nanti kita beli lagi ya dek ya. Yang penting mah mata kamu nggak apa-apa. Gitu kan? Orang dermawan mah gitu. Makanya kalau suami ibu sering marah dalam masalah keuangan, oh berarti bisa jadi nah gitu. Nah kemudian ketika timbul amarah, maka suruhnya ditahan, diredam. Caranya gimana? Caranya bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan pikiran. Kalau dengan perbuatan apa? Rasulullah SAW menjelaskan ketika seseorang sedang marah, kalau posisi dia dalam keadaan berdiri, maka suruh apa? Duduk. Kenapa? Kalau berdiri dia bisa pegang sana, pegang sini. Kan lagi diri mah gitu kan ya? Oh mana kayu, sok lempar, dua. Tapi kalau duduk mah lebih tenang. Kalau dia marah dalam posisi duduk, suruh berbaring. Kalau berbaring aja masih marah, maka suruh wudu. Ya, suruh wudu. Karena sekali lagi amarah itu datangnya dari setan. Maka setan itu terbuat dari api, diredamkan harusnya dengan air wudu. Setelah wudu, sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah amarahnya mulai turun. Ini dengan perbuatan, gitu ya. Kalau dengan perkataan apa? Kalau dengan perkataan, maka ketika marah ucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau marah tuh, wah lagi marah ini udah mulai mau memuncak nih amarah, maka kita mulai ngomong a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Tapi jangan juga a'udzu billahi minasyaitonir. Itu marah. Iya. Pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Kita sadar betul nih kita lagi digoda sama syaitan. Ya. Itu dengan ucapan. Kalau dengan pemikiran apa? Kalau dengan pemikiran, maka pikirkan tentang keutamaan orang yang bisa menahan amarah. Kita pikirkan, ya Allah, ini kalau saya nahan amarah, maka saya akan dimudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa menahan amarah, ciri orang yang ihsan. Istri saya nggak tahu seberapa besar ini gondoknya saya, tapi engkau tahu, tapi saya bisa nahan ini semua ya Allah. Saya tahu ini semua ada balasannya di sisimu ya Rabb. Gitu tuh. Jadi pikirkan sesuatu yang baik berkenaan dengan fadilah-fadilah orang yang bisa menahan amarah. Gitu. Nah, bukan berarti menghilangkan amarah, karena nggak bisa ngilangin amarah, itu nggak bisa. Gitu ya. Setiap orang kalau kemuliaan agamanya diganggu, kehormatan diri dan keluarganya diganggu, harusnya apa? Harus marah. Ya. Kan ingat, seorang suami yang dayus. Suami yang dayus itu apa? Tidak cemburu ketika melihat
anak dan istrinya itu berbuat maksiat, maka seorang suami yang dayus ini akan apa? Akan haram mencium bau surga. Maka wajar harus marah, tapi marah yang terarah gitu ya. Jangan marah nggak jelas kesana kesini seperti itu. Baik, sampai sini. Bila mana ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau nanya secara langsung? Silahkan. Ada? Ibu mau nanya? Bapak langsung silahkan. Siapa yang nanya? Baik, kita masuk ke pembahasan. Ada yang bertanya? Bismillah. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara sholat subuh sedangkan dia lagi dalam keadaan hadas besar. Kalau mandi subuh itu dingin, apalagi kalau pakai air hangat nambah dingin. Bagaimana solusinya? Pak Ustadz, kata Bu Yaya, tayamum, apa itu boleh? Jadi pernah ada satu kisah salah seorang sahabat ketika dia memimpin perang, gitu ya. Kemudian apa? Tadi beliau sama waktu itu berhadas. Maka apa? Beliau bertayamum. Ya, tayamum. Jadi silahkan kalau memang sekiranya, jadi tayamum itu bagi orang yang tidak mendapatkan air atau orang yang tidak bisa mengakses air. Maksudnya mengakses air itu apa? Airnya ada, tapi kalau pakai air dia nanti sakit, gitu. Nah, maksudnya yang boleh dipakai landasan sakit itu sakit gimana? Kalau pakai air sakitnya tambah parah. Tapi kalau hanya sekedar dingin doang, ketika pakai air tidak akan membuat bahaya pada dirinya, maka tetap harus pakai air mandi. Pakai apa? Pakai air hangat. Kecuali kalau pakai air hangat juga tetap malah sakitnya tambah parah, maka berarti boleh bertayamum. Gitu. Caranya gimana? Ya 2 kali tepukan. 2 kali tepukan tuh gimana? Termasuk orang yang nanti kalau berangkat pesawat ya, melakukan perjalanan di pesawat, berangkat jam 11 siang, nyampe mau maghrib, gimana sholat duhur dan sholat asarnya? Ya silahkan di pesawat pakai tayamum ya. Tayamumnya gimana? Sediain dari rumah, ambil tanah, diayak sampai halus, masukin botol, kemudian nanti di pesawat bawa nampan yang ada kertasnya, kemudian botolnya itu dikasih lubang, perulukin, udah rada-rata, udah tinggal 2 kali tepukan. Nawaitu tayammum, nawaitu tayammum al-istibahati sholati warahmatullahi ta'ala. Tempelin sempak dari sini. Kita. Jadi kalau gini, kalau sekiranya ininya apa namanya, debunya tidak terlalu kasar dan tidak terlalu banyak, ya sudah langsung boleh. Kalau memang sekiranya rada kasar, maka silakan diginiin, gitu ya. Ditekuk gini dikit, tapi jangan diginiin. Kalau gini ya debunya hilang. Tempelin. Kalau memang ada yang kasarnya tinggal diginiin. Kalau nggak ada yang kasarnya dari sini langsung di hati ya. Nah, itu tadi memang istilah sesuatu fadlillah ta'ala tempel dan sebentar ke bawah. Ini beres 1 kali. Nah, setelah itu apa? Yang setelah ini mau boleh gini. Kemudian tempelin lagi. Ingat,
yang di sini tidak jadi mustakmal. Yang mustakmal itu adalah debu yang rontokan dari muka sini, mustakmal nih. Debu yang sudah dipakai. Jadi kalau debu yang di sini mah belum mustakmal. Jadi boleh nepuk ke sini lagi. Walaupun sebagian ulama di mazhab Imam Syafi'i kalau sudah ngambil di sini maka nanti pindah di sebelahnya. Tapi yang lebih asah, yang lebih kuat bahwasanya andai debu pun yang masih di tempat ini silakan untuk mengeluarkannya. Kemudian tarik ini, tarik yang kanan dulu. Ini dua ini dibagi dua ya. Dua tangan ini dibagi dua. Ini ada bagian kanan, bagian kiri. Nah bagian kanan ini untuk belakang, bagian kiri untuk depan, dan jempol ini untuk jempol. Ini prakteknya. Ini udah empuk. Kemudian dingin. Ini tangan kiri diangkat, tempelin. Selap. Kemudian tarik ke bawah. Tarik. Nah setelah itu dibalikin. Tetap tarik ke atas, nanti jempol ketemu jempol. Ini kan baru sebelah. Nanti tinggal yang kirinya gini. Tempelin, tarik ke bawah, balikin, tarik ke atas, jempol ketemu. Cukup. Ini boleh sampai sikut boleh, sampai sini pun di mazhab Imam Malik ini boleh. Jadi nanti kalau sekiranya pakaian kita memang susah digulung, kemudian tayamumnya cukup di sini saja nih, susah. Ya, sekarang memang ada hadisnya, hadis sahih. Cuma kalau pengikut Imam Syafi'i ini lebih sampai ke sikut sini. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi itu boleh. Nanti seperti habis pertemuan kedua, kalau pakaiannya susah digulung, maka cukup setelah itu gini aja. Ini yang kanan dulu, itu terus yang kirinya. Cukup sah. Ya, sah. Tapi tadi kalau memang pengikut Imam Syafi'i, ya berarti harus sampai sikut. Jadi kalau susah mengakses air, maka boleh tayamum. Nggak ada lagi? Sudah, ya sudah. Ada yang mau ditanyain? Langsung? Silakan. Itu tadi mengenai wudhu ya. Itu juga ada masukan kemarin. Ya. Sama itu konsepnya kayak tadi, kayak wudhu pakai tanah ya. Itu kalau misalkan air sama air keran ya, air keran sama ember itu gimana itu konsepnya? Kalau air keran kan setahu saya apa ya? Pada saat kita ngumpulin air dari air keran, terus dibasuh gini ya, apa namanya tadi? Lupa saya. Hah? Apa tadi? Ngejatohinnya itu masih seperti ini bisa. Jadi begini, konsep perihal wudhu, kalau di air keran kan airnya ngalir ya. Kalau airnya ngalir, kita ngambil pakai tangan, kemudian ya sudah tinggal dibasuhin ke muka. Katakan ini tidak menjadikan mustakmal air, tidak. Ya. Ambil seperti ini. Baca apa tadi mustakmal ya? Enggak. Pokoknya kalau pakai air keran, itu pas air ngucur udah gini. Kemudian tadi kalau mau kumur ya, hidung. Cuma kalau hidung sunahnya masukin pakai tangan kanan, keluarin pakai tangan kiri. Jadi israf, tarik, keluarin, keluarin itu dah. Tarik lagi, keluarin pakai tangan kiri gitu. Kalau muka ya sudah di sini. Nah kalau pakai ember, kalau di madhab imam yang lain ya, seperti Imam Malik, Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali. Jadi air yang di ember pun yang kurang 2 kula itu tidak masalah. Ya tangan masuk ke situ nyelup, kemudian buat muka. Karena apa? Ini tidak jadi mustakmal, karena yang mustakmal sekali lagi yang rontokan dari muka ini. Gitu kalau menurut pendapat Imam Maliki sama Imam Hambali. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap kalau dicelupin tangannya terus kemudian airnya kurang dari 2 kulah. 1 kulah itu ukurannya 60 kali 60 kali 60.
Jadi tinggi 60, lebar 60, panjang 60, kurang lebih seperti itu. Itu satu kulah. Jadi 2 kulah berarti dikali 2, gitu ya, gitu. Nah itu jadi kalau memang di ember ya, kalau pendapat Imam Syafi'i mah kalau kurang dari 2 kulah nanti airnya jadi air mustamal. Tapi pendapat imam yang lain tidak masalah. Nah kalau pengen wudhu pakai air 1 gelas itu bisa nggak? Bisa. Ya caranya cukup airnya dikucurin dulu ke muka nih, kucur. Airnya pas ngalir kita ratain ke tangan sini, seret, kita ratain. Pas ngalir baru sedikit ngalir, nggak usah dibasuh semua, baru ngalir dikit kemudian kita ratain. Kemudian rambut, kaki. Jadi segelas itu buat wudhu bisa, gitu ya, buat wudhu bisa. Seperti itu. Jadi mustakmal yang dimaksud kalau pendapat Imam Syafi'i mah kalau airnya yang kurang dari 2 kulah. Kalau airnya dari keran ya nggak masalah, nggak ada masalah. Kalau air dari keran mah karena airnya nggak ngalir, gitu. Wallahu a'lam. Yang lain ada? Nanya deh, mobil baru. Cukup? Ya cukup. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Intinya pembelajaran di hadis yang ke-16 ini, kita sekali lagi dilarang marah. Tahan amarah, yakini ini ibadah, dan ternyata ini amalan yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Ta'ala. Karena timbangan terberat di dalam timbangan mizan seseorang mukmin itu diantaranya adalah fa'ahsanal khuluq, yakni akhlak yang baik. Tidak marah ini akhlak yang baik. Oleh karena itu ketika ada amarah mau memuncak, tahan, yakini ini ibadah, yakini dengan hal ini sebab kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan sanggup menahan amarah. Baik, kita sempurnakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina karimina wa dukhina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi hadha tafarruqan ma'suma. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم يسر أمورنا ولا تعاسر علينا اللهم فقهنا في الدين اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Bila ada kebenaran maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan, karena al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu dari segi kesalahannya ataupun dari lupanya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah secara pribadi atas kesalahan tersebut saya beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kajian yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah pelajaran dan hikmah dari kajian tadi, sehingga bisa menerapkan dalam hidup
dan kita semua bisa sama-sama berbimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semakin menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya adalah acara penutup. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Oka yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kita keistiqomahan dalam mengaji dan mengetahui kebenaran ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembaca mengucapkan banyak terima kasih, dan bila ada yang salah dari saya, baik dari segi sikap aku penyampaian kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu